Jauh sebelum ada negara Malaysia, tanah ini sudah dihuni oleh orang-orang zaman dulu. Mereka hidup di dekat sungai dan laut, mencari makan dengan berburu dan meramu. Mereka punya budaya dan cara hidup sendiri. Bukti keberadaan mereka bisa kita lihat dari lukisan gua dan alat-alat yang mereka tinggalkan. Meskipun banyak yang masih menjadi misteri, jejak-jejak ini mengingatkan kita bahwa cerita Malaysia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tanah Malaysia dipenuhi dengan hutan lebat, sungai yang berkelok-kelok, dan dataran yang subur. Alam ini membentuk kehidupan mereka, dari tempat tinggal hingga mata pencaharian. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai membangun masyarakat yang lebih kompleks. Mereka belajar bertani, berdagang, dan desa-desa mereka berkembang menjadi lebih besar. Kerajaan-kerajaan awal ini berdagang dengan wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk India dan Tiongkok. Interaksi ini membawa ide-ide dan kepercayaan baru ke Kepulauan Melayu, semakin memperkaya budaya di sini. Kedatangan pedagang dan cendekiawan India khususnya memiliki dampak yang besar bagi wilayah ini. Kerajaan-kerajaan awal ini meletakkan dasar bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar di Kepulauan Melayu. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejarah Malaysia bukanlah garis lurus, melainkan seperti kain yang ditenun dari berbagai benang. Seiring ramainya jalur perdagangan, ide-ide dan agama baru pun masuk ke tanah Malaysia. Pedagang India membawa agama Hindu dan Buddha yang kemudian dianut oleh penduduk setempat. Pengaruh agama-agama ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, tercermin dalam arsitektur, seni, dan budaya Malaysia. Kedatangan Islam di abad ke-14 menandai titik balik dalam sejarah Malaysia. Dibawa oleh pedagang Arab, Islam dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah ini dan menjadi agama dominan di banyak bagian Kepulauan Melayu. Kesultanan Melaka, yang berdiri di awal abad ke-15, memeluk Islam dan memainkan peran penting dalam penyebarannya. Di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, Melaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Lokasi strategis kesultanan di sepanjang Selat Malaka menjadikannya pusat pertemuan para pedagang dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropah. Kemakmuran Melaka menarik pedagang dari seluruh penjuru dunia, semakin memperkuat posisinya sebagai pusat kosmopolitan. Penerimaan kesultanan terhadap Islam juga berdampak besar pada budaya Melayu. Prinsip-prinsip Islam memengaruhi hukum, pemerintahan, dan adat istiadat. Bahasa Melayu mengadopsi aksara Arab yang dikenal sebagai Jawi, dan seni serta arsitektur Islam berkembang pesat. Periode transformasi budaya merupakan identitas Melayu yang khas. Kedatangan bangsa Eropah di abad ke-16 menandai babak baru dalam sejarah Malaysia. Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan menaklukkan Melaka pada tahun 1911 menandai dimulainya kolonialisme Eropah di wilayah tersebut. Pendudukan Portugis di Melaka berlangsung selama lebih dari 1 abad, di mana mereka akan menghadapi perlawanan dari penguasa lokal dan kekuatan Eropah saingan. Pada abad ke-11, Belanda dengan bantuan Kesultanan Johor mengusir Portugis dari Melaka. Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC menguasai sebagian besar Kepulauan Melayu, berfokus pada perdagangan rempah-rempah dan mengeksploitasi sumber daya wilayah tersebut. Namun, Belanda sebagian besar menghindari campur tangan dalam urusan internal negara-negara Melayu, lebih memilih untuk memerintah melalui perwakilan lokal. Inggris tiba pada akhir abad ke-14, membangun kehadiran mereka di Penang dan kemudian Singapura. Berusaha untuk mengamankan jalur perdagangan mereka dan memperluas pengaruh mereka, Inggris secara bertahap memperluas kendali mereka atas Semenanjung Malaya. Melalui serangkaian perjanjian dengan penguasa lokal, Inggris mendirikan negeri-negeri selat, sebuah koloni mahkota yang terdiri dari Penang, Melaka, dan Singapura. Pengaruh Inggris di Semenanjung Malaya tumbuh sepanjang abad ke-19 yang berpuncak pada pembentukan Malaya Britania pada awal abad ke-20. Inggris memperkenalkan sistem pemerintahan tidak langsung, menunjuk residen untuk memberi nasihat kepada penguasa Melayu. Periode ini menyaksikan perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan dengan diperkenalkannya perkebunan karet dan masuknya buruh Tiongkok dan India. Bagian 4, Fajar Kemerdekaan, lahirnya sebuah bangsa. Pendudukan Jepang di Malaya selama Perang Dunia Kedua berdampak besar bagi negara tersebut. Kebrutalan pendudukan, ditambah dengan kesulitan masa perang,
memicu sentimen nasionalis di kalangan penduduk setempat. Setelah Jepang menyerah, Inggris kembali ke Malaya, tetapi otoritas mereka telah melemah. Periode pasca perang menyaksikan lonjakan gerakan nasionalis di seluruh Asia Tenggara, dan Malaya tidak terkecuali. Partai-partai politik bermunculan mengadvokasi pemerintahan sendiri dan diakhirinya pemerintahan kolonial. Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman muncul sebagai kekuatan utama dalam gerakan kemerdekaan. Melalui negosiasi dengan pemerintah Inggris, Tunku Abdul Rahman memperoleh kemerdekaan untuk Malaya pada tanggal 31 Agustus 1957. Federasi Malaya lahir terdiri dari 11 negara bagian di Semenanjung Malaya. Singapura, Sabah, dan Sarawak tetap di bawah kendali Inggris. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 menandai tonggak penting lainnya dalam sejarah negara tersebut. Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, federalisme, dan monarki konstitusional. Namun, merger tersebut berumur pendek dan Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1965 untuk menjadi Republik Merdeka. Bagian 5, Malaysia Modern, sebuah bangsa bergerak maju. Sejak kemerdekaan, Malaysia telah mengalami transformasi yang luar biasa, muncul sebagai negara yang dinamis dan berkembang pesat. Negara ini telah menempuh jalur pertumbuhan ekonomi, didorong oleh industrialisasi, perdagangan, dan investasi. Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bergantian, Malaysia telah melewati tantangan pembangunan bangsa, mendorong persatuan nasional, dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Negara ini telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang pragmatis, terlibat dengan Timur dan Barat. Malaysia saat ini adalah masyarakat multi-etnis, multi-budaya, dan multi-agama. Penduduknya yang beragam, terdiri dari Melayu, Tionghoa, India, dan kelompok etnis lainnya, telah berkontribusi pada warisan budaya yang kaya dan seni yang semarak. Negara ini dikenal dengan keramahannya yang hangat, masakan yang lezat, dan keindahan alam yang menakjubkan. Saat Malaysia menatap masa depan, ia menghadapi tantangan dan peluang baru di dunia yang semakin saling berhubungan. Negara ini tetap berkomitmen pada jalur kemajuan dan pembangunannya, berjuang untuk mencapai potensi penuhnya sebagai negara modern dan sejahtera.